wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Koni? Sangat baik, Bu. Baiklah, dalam jadwal hari ini jadwalnya Bu Koni supervisi ya. Ya, siap. Sebelum supervisi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Koni. Mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan ini saat saya mengobservasi nanti bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kompetensi atau tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Koni lakukan nanti tujuannya apa? Oke, baik. Di supervisi kali ini saya mengambil tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat secara aktif dan mandiri menyelesaikan perkalian bentuk aljabar dengan model discovery learning dan metode diskusi dan tanya jawab. Kemudian materi apa yang akan Ibu sampaikan? Materinya perkalian bentuk aljabar. Metode yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti itu apa? Saya bagi dua, Ibu ya. Saya dari model dulu. Modelnya saya pakai discovery learning. Kalau metodenya menggunakan diskusi dan tanya jawab. Apa alasan Ibu menggunakan metode dan model yang discovery learning tadi ya? Iya. Oke, kalau dari modelnya yang discovery learning itu, kenapa saya menggunakan itu? Karena supaya anak bisa menemukan sendiri konsep perkalian itu. Jadi nantinya mereka bisa lebih paham tanpa harus dituntun kita. Itu. Kalau yang diskusi dan tanya jawab, alasannya karena supaya mereka biar bisa bekerja sama dan saling tutor sebaya. Kemudian dalam mencapai tujuan pembelajaran tadi tentu ada strategi yang akan Ibu gunakan. Kalau boleh saya tahu strateginya apa? Strateginya baik. Yang pertama itu ada kuis. Itu kuis apersepsi, Bu. Jadi saya tuh di situ pakai aplikasi Quizizz. Jadi itu memang anak menggunakan HP. Nah, jadi mereka itu biar lebih semangat dahulu sebelum masuk ke perkalian bentuk aljabar. Nah, tapi di situ materi pertanyaannya itu tentang apersepsi sebelum masuk perkalian bentuk aljabar. Jadi sambil menyelam minum air. Jadi mereka sambil bermain tapi juga mendapatkan apersepsinya di perkalian untuk ke perkalian bentuk aljabarnya itu. Salah satunya yaitu dikuatkan dulu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabarnya, kemudian ada dasar-dasar perkalian bilangannya, baru nanti kita setelah itu masuk ke perkalian bentuk aljabarnya, mereka sudah paham dulu dasar-dasarnya itu. Nah, kemudian selain itu saya menggunakan media PowerPoint PPT untuk menyampaikan pengantarnya sebelum saya kasih LKPD-nya untuk kerja kelompok. Nah, saya menggunakan media PPT itu karena ya itu agar anak semakin berminat dengan matematika. Menarik sekali ya Bu Koni ya. Tentu ada alasan Ibu menggunakan Quizizz tadi ya, kemudian PPT juga, kemudian mungkin video pembelajaran juga. Apa yang menjadi alasan Bu Koni menggunakan media tersebut yang bisa mendukung Ibu nanti? Salah satunya yang paling mendasar adalah mereka itu kan generasi yang dekat dengan gadget ya untuk saat ini ya, Bu ya. Nah, karena itu kita harus mendekatkan ke generasi mereka itu biar mereka juga lebih senang aja mengikuti pembelajaran matematika. Salah satunya kenapa saya pakai Quizizz itu, kalau satu soal nanti selesai, nanti di situ muncul peringkatnya siapa yang tercepat dan benar menjawab. Jadi mereka setiap satu soal nanti mereka cepet-cepetan. Nah, nanti siapa yang itu di atas mereka langsung, wah saya di atas nih, oh saya peringkat segini gitu. Jadi mereka semangat banget itu Bu kalau pakai yang Quizizz itu. Tergambar ya langsung di Quizizz-nya itu yang peringkat satu, yang tercepat ya, ada peringkat satu, peringkat sekian ya. Iya, yang tercepat dan terbenar menjawab. Dalam pembagian siswa dalam kelas itu, siswa bekerja dalam kelompok atau individu? Iya, menggunakan kelompok. Ya, nanti di dalam kelompok itu mereka mengerjakan LKPD. Di dalam LKPD-nya itu nanti ada perintah langkah-langkahnya untuk menemukan konsep-konsep perkalian aljabar itu. Pembagian kelompoknya itu Bu Koni menggunakan bagaimana, apakah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa atau ada teknis tersendiri? Saya menggunakan tes diagnostik dulu, Bu. Nah, terus nanti dikelompokkan, nanti di setiap kelompok itu ada yang atas, tengah, dan rendah. Jadi mereka nanti bisa saling berkolaborasi. Oh, berarti dalam kelompok itu heterogen ya, terwakili semua ya. Jadi mereka saling berkolaborasi. Jika saya boleh tahu nih, apa ukuran dari keberhasilan Bu Koni? Kalau saya lihat tadi kan medianya sudah bagus, strategi dan metodenya juga sudah bagus. Tentu adalah
ukuran dari keberhasilan target yang akan Bu Koni capai? Ya, yang paling utama satu, mereka paham konsep perkalian bentuk aljabar, bisa menyelesaikan soal-soal perkalian bentuk aljabar, dan yang pasti nantinya mereka di pembelajaran berikutnya mereka bisa lebih termotivasi dan semangat dan punya minat tersendiri untuk matematika. Jika saya boleh tahu, kalau indikator keberhasilan itu kan posisinya antara angka 1 sampai 10. Kalau Bu Koni berada di posisi yang mana nih? 8. Wah, luar biasa ya. Terima kasih. Kemudian untuk mencapai posisi 8 itu, apa kekuatan yang Bu Koni punya? Salah satunya yaitu dari medianya sama motivasi dari diri saya. Saya mencoba untuk selalu dekat dengan anak dan selalu menjadi guru yang friendly. Jadi anak itu biar tidak, apalagi kan matematika itu anak tuh banyak yang tidak paham dan mereka biasanya itu takut untuk tanya kepada guru. Jadi saya selalu berusaha untuk friendly, untuk dekat dengan murid supaya mereka kalau ada yang tidak paham mereka tidak takut untuk bertanya kepada saya. Luar biasa. Apa yang menjadi rencana Bu Koni setelah ini? Rencana saya yaitu mendesain pembelajaran semaksimal dan semenarik mungkin, sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai gaya belajar mereka. Adakah yang menjadi skala prioritas? Skala prioritasnya yang utama yaitu keberhasilan mereka mencapai tujuan pembelajaran yang ada di yang sudah saya rencanakan. Dan keberhasilan saya sebagai fasilitator yaitu saya hanya sebagai fasilitator, bukan untuk mencekoi mereka dengan semua konsep-konsep matematika gitu ya. Intinya yaitu student centered ya. Jadi pembelajaran berpusat kepada siswa. Apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Ibu buat? Yang paling penting yaitu memang keberhasilan kognitif ya. Mereka bisa menyelesaikan soal-soal perkalian bentuk aljabar dan paham tentang konsep-konsep perkalian bentuk aljabar. Selain itu yaitu keberhasilan dalam sikap yang itu yang akan sangat digunakan dalam kehidupan nantinya, yaitu mereka bisa menghargai guru saat kita menjelaskan, tidak rame sendiri gitu, dan mereka bisa mandiri, bisa kritis, bisa berani berpendapat yaitu dengan presentasi ke depan seperti itu. Nah selain itu yaitu yang utama yaitu mereka selalu semangat dan termotivasi dan semakin minat untuk belajar matematika. Berarti nanti menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri ya Bu Koni ya. Dari kegiatan ini tentu ada yang menjadi perhatian khusus yang akan Bu Koni lakukan. Apa itu? Perhatian khususnya yaitu terutama menumbuhkan minat matematika terhadap matematika. Itu yang masih sangat kurang sekali karena misal nih saya masuk gitu ya, itu mereka tuh sudah terbayang sebelum-sebelumnya bahwa matematika itu susah. Jadi di sini yang selalu saya jadi perhatian ke saya yaitu bagaimana selalu membawa matematika itu agar tidak serem buat mereka dan mereka itu selalu bisa bilang isi gitu. Salah satu contohnya yaitu saya selalu mengajarkan hal-hal yang sederhana dulu. Ketika mereka sederhana udah bilang isi ya Bu, nah baru saya tingkatkan ke yang lebih kompleks. Dari rencana yang sudah Ibu susun dan sampaikan barusan, apakah ada orang yang akan membantu Ibu? Ada, salah satunya yaitu MP sekolah. Itu adalah wadah saya untuk saling sharing metode-metode apa aja, model-model pembelajaran apa aja yang bisa memenuhi kebutuhan, terutama kebutuhan peserta didik yang sangat beragam. Apa komitmen Ibu untuk rencana aksi tersebut? Selalu berusaha untuk mendesain atau merencanakan pembelajaran itu ya tadi semenarik mungkin dan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perbedaan gaya belajar mereka dan mendekatkan ke minat mereka sekarang. Contohnya itu sekarang yaitu generasi Z, mereka sangat dekat dengan gadget. Setidaknya saya berusaha untuk tercebur ke itu, ke dunia mereka ya, bagaimana saya membawakan pelajaran ini dekat dengan gadget itu. Baiklah Bu Koni, pra-observasi sebelum supervisi sudah kita laksanakan, tinggal nanti kegiatan supervisinya. Tapi saya mohon izin ke Bu Koni, selama supervisi saya akan melakukan pencatatan di proses kegiatan supervisi tersebut. Tetapi
tetap semangat Bu Koni. Pasti segala sesuatu itu jika tujuannya baik pasti ada jalan lah. Tetap semangat demi mencerdaskan anak-anak kita, apalagi yang Ibu sampaikan tadi, generasi Z ini. Kita hanya menonton ya, mengarahkan dan menjadi fasilitator. Saya yakin Bu Koni bisa. Tetap semangat, tetap berkolaborasi untuk sekolah kita. Terima kasih Bu Feni atas semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk berdoa. Bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Juli. Siang. Masih semangat? Semangat. Oke. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Oke. Ya. Semuanya sehat? Sehat ya. Siapa temannya yang bisa untuk? Ada. Siapa? Aisyah. Ya, oke, Ibu absen dulu ya. Ya, lawan yang tidak masuk siapa? Aisyah. Jadi pulang. Yangis. Ajeng. Arafah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Ya, sebelumnya kemarin kita belajar apa? Penjumlahan dari pengurangan bentuk aljabar. Ya, kita kuis dulu ya. Oke. Ya, saya tinggal dulu. Apa? Sambil mengingat-ingat yang materi kemarin dan materi yang akan kita pelajari sebagai prasyarat. Oke? Nah, ya, kita kuis pakai kuis ya, pakai HP ya. Coba angkat tangan yang bawa HP. Saya bawa Angkat tangan yang bawa HP. Oke. Ya, hampir sebagian ya. Di setiap kelompok ada HP ya. Oke, yang tidak bawa boleh barengan sama temannya. Ya. Oke. Silakan buka kuisnya di Google. Ya. Kemudian silakan barengan sama temannya satunya. Baik, nasi bolong. Naila masuk. Naila Ramadhani. Kita mulai Bu, ya Bu Koni ya. Pembelajaran di dalam kelas. Sebelum kita ke pasca nih ya Bu ya, saya evaluasi dulu kegiatan observasi yang saya lakukan terhadap Bu Koni. Dari awal kegiatan, dari mulai menyampaikan tujuan sudah jelas. Kemudian di kegiatan pendahuluannya juga bagaimana beliau beradaptasi dengan anak, menanyakan kabar anak, kondisi anak saat itu. Ternyata berarti itu emosional anak sudah tergali ya Bu ya, sudah bagus Bu Koni. Kemudian di kegiatan intinya pun Bu Koni sudah membagi peserta didik itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Di media yang digunakan juga sudah terlihat karena anak terlihat sekali antusias dengan menggunakan quizzes. Kemudian untuk anak yang
gaya belajarnya yang audio, kemudian yang dan lain-lain. Bu Koni sudah menyiapkan PPT, kemudian video pembelajaran juga sudah terlihat, kemudian contoh secara kontekstual juga sudah ada. Untuk observasinya sudah bagus Bu Koni, tetap dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Anak-anak itu terlihat sekali sangat gembira. Sekarang yang akan kita bagaimana perasaan Bu Koni setelah melakukan pembelajaran yang begitu menarik dan anak-anak pun terlihat begitu antusias? Tentunya sangat senang Bu, apalagi kalau melihat ekspresi mereka yang sangat gembira dan hampir sebagian besar anak itu terlihat sangat tertarik dengan pembelajaran saya kali ini. Kemudian yang berikutnya menurut Bu Koni, apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran itu sehingga terlihat anak itu ada yang semangat, ada yang tidak, tentu ada hal-hal yang Ibu lakukan saat pembelajaran itu. Yang pertama, merancang pembelajaran dengan memperhatikan emosional mereka, gitu ya Bu ya. Yang tadi Bu Feni bilang juga, pertama saya masuk, yang pertama yang tanyakan adalah kabar ya, dan ada apresiasi juga untuk menarik mereka masuk ke pelajaran ini gitu. Kemudian tadi ada juga kuis ya Bu, ini menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi memang saya bawa kuis ini menggunakan gadget HP ini karena menurut saya mereka ini kan generasi Z ya, yang memang sangat familiar dengan yang namanya ini. Jadi saya memang berusaha untuk mendekatkan pelajaran ini ke generasi mereka, jadi mereka biar lebih tertarik seperti itu. Dan saya juga dalam diri saya sendiri, saya berusaha untuk menjadi profil guru yang dekat dengan mereka. Jadi mereka itu nantinya kalau ada kesulitan, mereka tidak canggung dengan saya untuk bertanya seperti itu, atau hanya sekedar merefleksi pembelajaran hari ini, atau tanya besok kita belajar apa lagi ya Bu. Baik Bu Koni. Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin Ibu Koni lakukan dalam proses pembelajaran? Indikator pengembangan Ya. Kalau indikator yang kompetensi anaknya, Ya. yang pastinya yang di perkalian bentuk aljabar itu ya Bu ya, itu tercapai untuk saat itu karena terbukti dari ketika mereka diberikan pertanyaan pengetahuan ya Bu tentang perkalian bentuk aljabar, mereka mampu menyelesaikan seperti itu. Selain itu mereka tentang kompetensi yang sikap, nah mereka salah satunya terlihat yang sangat tertarik. Nah karena mereka sudah sangat tertarik, otomatis mereka juga bisa bersikap baik dalam melakukan pembelajaran itu gitu Bu. Oh, berarti Bu Koni sudah menyiapkan pembelajaran itu semenarik mungkin sehingga anak di dalam kelas itu tertantang lah ya dengan materi yang sangat sulit ini ya, perkalian aljabar. Bisakah Bu Koni ceritakan hal-hal yang memuaskan dan yang belum memuaskan dalam pembelajaran kemarin? Yang pertama yang sangat memuaskan itu penggunaan kuis yang menggunakan aplikasi Quizizz itu Bu. Ternyata anak-anak itu benar-benar sangat tertarik, dan itu bisa membuat mereka nagih Bu. Jangan lupa ya Bu, besok kita kuis lagi gitu. Jangan lupa kita bisa kuis lagi. Jadi itu merasa saya jadi tertantang mencari aplikasi lain selain Quizizz yang bisa lebih menarik minat mereka. Seperti itu. Selain itu saya yang membuat puas itu adalah yang tadinya mereka pikir matematika itu sulit ya Bu. Karena itu kalau masuk ya matematika itu sulit, apalagi gurunya yang galak gitu ya. Nah ternyata dengan bantuan kuis aja seperti ini udah mencairkan rasa takut mereka terhadap matematika seperti itu. Jadi sedikit menghilangkan rasa takut mereka, itu sudah menarik minat mereka untuk belajar lebih memahami matematika. Terus bagaimana strategi yang Bu Koni lakukan biar anak-anak itu mencintai matematika? Kedepannya tentunya saya lebih mencari lagi model-model pembelajaran yang lebih menarik dan menantang mereka untuk mempelajari matematika. Selain itu menggunakan yang aplikasi-aplikasi yang online gitu ya,
ya untuk lebih menarik mereka juga. Selain itu emosi dari saya juga ya Bu ya, sikap dari saya sebagai guru yang saya berusaha untuk jadi yang dekat kepada mereka, jadi mereka nggak merasa takut seperti itu. Berarti ada ikatan secara emosional ya antara guru dengan peserta didik. Kemudian kemarin saya juga melihat tuh Bu Koni menyampaikan ada kecakapan hidup yang di pembelajaran yang Bu Koni contohkan ya. Seperti mereka bisa menghitung berapa luas kamar mereka, ya kan? Kemudian pertanyaan saya di sini, bagaimana kesan dari Bu Koni sendiri tentang kompetensi siswa terhadap kecakapan hidup ini? Apakah setiap pembelajaran itu ada pembelajaran yang menyangkut kecakapan hidup di pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada siswa? Dari saya sendiri, saya selalu berusaha untuk setiap ganti submateri, saya memang selalu memberikan apresiasi dulu melalui permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadinya mereka nantinya itu akan paham ya, oh ini tuh ternyata di kehidupan sehari-hari itu ada gitu. Jadinya tuh yang mereka merasa oh matematika ini memang perlu kita pelajari seperti itu. Nah contohnya kemarin di perkalian bentuk aljabar yang memang notabene perkalian bentuk aljabar itu susah ya Bu kalau di kehidupan sehari-hari. Nah itu juga PR buat saya juga. Terkadang memang kalau mencari permasalahan matematika di kehidupan sehari-hari itu memang susah, gitu susah. Tapi itu menjadi PR saya, tantangan saya gitu ya Bu ya. Nah contohnya kalau di perkalian bentuk aljabar kemarin yang tadi Bu Feni bilang tentang luas dinding kamar ya Bu. Nah, itu saya bawa mereka kalau mau memasang wallpaper dinding kamar, nah otomatis mereka harus membeli di penjualnya. Nanti akan ditanyakan wallpaper yang kamu butuhkan berapa luasnya. Nah, kamu harus menghitung nih panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nanti yang panjangnya dimisalkan sebagai variabel, yang lebarnya juga sebagai variabel seperti itu. Ada juga tentang jual beli Bu. Waktu itu saya bawa pakai aqua ya Bu ya. Kalau kamu beli 5 kardus aqua, nah satu kardusnya kita belum tahu nih harganya berapa. Nah, bagaimana cara menghitung harga total yang harus kalian bayarkan gitu. Nah sebelum perkalian aljabar kan itu mereka sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan serta unsur bentuk aljabar. Jadi ketika mereka dipancing seperti itu, mereka sudah langsung paham, oh 5 x Bu kalau variabelnya x. Jadi juga lebih membuat mereka tertarik. Berarti ya di pembelajaran itu sudah ada diferensiasinya, proses ada, produk ada, kontennya juga ada ya. Karena saya melihat juga Bu Koni kemarin meminta anak itu menggambar ya, gambar ruang kelasnya nanti dikumpulkan. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam memberi tugas kepada anak-anak itu? Apakah semuanya sudah bisa menggunakan media digital itu? Anak-anak kan memang berbeda-beda ya kemampuannya. Memang ada anak yang pandai berdigitalisasi, ada yang tidak gitu ya. Tentang masalah gadget pun juga mungkin ada yang gadgetnya canggih, ada yang tidak gitu kan ya. Nah itu nanti saya menyikapinya, kalau memang mereka nggak mampu ya sudah manual saja nggak apa-apa. Berarti tidak terfokus dengan, karena diberi kebebasan ya. Nah, ya karena anak juga harus gembira ya Bu Koni ya. Kemudian apa indikator yang menunjukkan setiap murid di kelas mendapat pemahaman dari pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin? Ini untuk perkalian bentuk aljabar ya Bu ya. Nah saya biasanya sering melempar-lempar pertanyaan gitu ya Bu ya. Terutama yang saya sering lempar pertanyaan itu adalah anak yang terlihat agak fokusnya agak hilang ini Bu. Nah biasanya saya kagetin dengan pertanyaan tek gitu kan ya. Nah bisa langsung kaget gitu ya. Atau anak-anak yang menurut saya itu kemampuannya agak rendah gitu ya Bu ya. Jadi mereka biar fokusnya tetap terfokus gitu. Nah kalau yang di belakangnya kan itu mereka semuanya memang saya kasih soal tertulis gitu ya Bu ya. Nah dari situ nanti kan kelihatan siapa yang mereka. Saya juga sering jalan-jalan gitu Bu. Nanti kalau pas proses mengerjakan itu sekiranya ada yang terkendala atau kesulitan, biasanya saya dekati personal.
Dari mana ibu tahu kalau ada dari setiap kelompok itu anak mengalami kesulitan? Apakah mereka dengan adanya kesepakatan kelas, apa menggunakan kesepakatan kelas kemarin ya? Apakah dengan mereka tunjuk tangan atau bagaimana? Apa ibu tahu dari gerak-gerik badannya saja? Ya, karena tadi saya berusaha untuk dekat dengan murid. Nah, murid di kelas saya itu sebagian besar itu kalau memang mereka nggak bisa, ibu saya. Jadi saya kayak artis itu, ibu gitu. Tapi ada juga memang yang tertutup gitu ya. Nah, kalau yang tertutup kayak gitu memang saya dekati personal kayak gitu. Jadi dari gerak-geriknya pun juga ada yang kelihatan. Berarti anak terlayani ya Bu ya. Kemudian saat mau berakhir itu saya juga melihat Oni sudah melaksanakan refleksi, meminta anak menyampaikan pendapatnya ya tentang pembelajaran yang sudah mereka ikuti saat itu. Dan anak pun dengan antusias tunjuk tangan walaupun tidak terwakili semua karena waktu ya. Bagaimana perasaan ibu saat mendengar anak menyampaikan pendapatnya? Sangat puas dan sangat bangga ya Bu ya. Mereka tuh bisa merefleksikan diri, gak cuma merefleksikan diri mereka, tapi mengevaluasi saya juga. Kan memang saya minta, coba kalian apa yang kalian minta dari ibu besok gitu, ibu harus apa lagi gitu. Oh jangan lupa ya Bu kuis lagi, itu yang bikin lagi Bu kuisnya gitu. Oh jangan lupa ya Bu nanti lebih ini lagi, PPT-nya lebih menarik lagi. Oh udah siap. Kemudian setelah anak tentu Bu Oni juga merefleksi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah ibu lakukan. Apa indikator yang menunjukkan ketercapaian ibu saat itu? Karena anak sudah menyampaikan perasaannya, tentu ibu dengan merefleksi lagi, tentu ada perasaan-perasaan, apakah itu ada perasaan sedih atau bangga. Menurut Bu Koni yang ibu rasakan apa? Untuk saat itu sendiri sudah sangat puas secara keseluruhan karena terlihat dari yang minat anak itu ya, ekspresi anak sampai mereka juga bisa merefleksikan kegiatan pembelajaran hari itu. Berarti kan memang anak itu memperhatikan dari awal sampai akhir gitu ya. Nah selain itu saya juga jadi merasa tertantang. Besoknya saya harus merencanakan pembelajaran yang lebih menarik lagi dan mencari model pembelajaran atau aplikasi yang bisa menarik minat mereka dan selalu menjaga semangat saya gitu ya Bu ya untuk selalu melayani mereka yang sangat heterogen. Alhamdulillah ya dari murid dan dari guru. Kemudian data apa yang ibu gunakan untuk umpan balik siswa di kelas untuk menentukan kesiapan mereka untuk melanjutkan? Tadi kan ada pelajaran yang lebih mudah, kemudian ke tingkat yang lebih kompleks. Sekarang umpan balik untuk siswa melanjutkan ke pembelajaran yang lebih kompleks. Ya. Kalau awal dasar dulu, berarti setelah dasar ada yang lebih agak tingkatannya lebih susah. Apa umpan balik yang data yang ibu gunakan? Ya. Dilihat dari latihan yang tertulis itu tadi. Nah, nanti kan kelihatan dari situ apakah mereka yang hal sederhana itu aja mereka sudah bisa atau belum. Kalau memang hal sederhana itu belum bisa, nanti kita kuatkan lagi yang sederhana itu dulu di pembelajaran berikutnya, baru nanti kita bisa lanjut ke yang lebih kompleks. Kalau yang sederhana itu sebagian besar siswa sudah bisa menyelesaikan. Oh, dari hasil latihan siswa ya? Jika dari latihan siswa itu ada yang belum tercapai sesuai dengan indikator, tentu ada langkah-langkah yang akan Ibu lakukan. Iya, nanti kita lihat di situ mana nih soal mana yang perlu dikuatkan itu. Kita baca dari hasil-hasil latihan anak itu bagian-bagian mana yang perlu kita kuatkan lagi di pembelajaran berikutnya. Perlu penguatan ya, penguatan yang anak yang belum paham. Kemudian pembelajaran hari ini berakhir. Kemudian apa yang Ibu sarankan untuk pertemuan berikutnya kepada siswa? Saya kemarin saran jangan dilupakan pembelajaran hari ini. Nah, karena pembelajaran hari ini pasti akan kita gunakan lagi di pembelajaran berikutnya. Pasti akan ada hubungannya itu. Gitu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya biasanya saya sampaikan pembelajaran berikutnya kita belajar tentang ini ya. Tolong nanti di rumah kalian cari-cari dulu di Google nih. Gitu. Daripada kalian main game lebih baik kan kalian cari di Google. Gitu, tentang pembelajaran yang akan kita pelajari berikutnya. Berarti lebih mengarah ke berliterasi ya, ke sumber-sumber belajar yang dapat mendukung anak.
Kemudian perlu juga saya tekankan di sini saat saya observasi kemarin, pembelajaran sudah bagus. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Bu Koni sampaikan itu pertanyaan yang bersifat terbuka, anak-anak bisa menjawab. Tetapi untuk biar kondusifnya ruang kelas itu, alangkah baiknya Bu Koni itu meminta peserta didik siapa yang bisa menjawab untuk mengacungkan tangan. Biar terlihat siapa nih yang fokus pada jawabannya. Kemudian jangan lupa memberi penguatan, karena mungkin dengan penguatan ini terima kasih, bagus sekali, atau tepuk tangan, karena itu mungkin untuk bisa juga untuk memotivasi mereka untuk selalu explore, mencari yang mana nih yang harus mereka pahami saat itu, pertanyaan yang bagaimana yang harus mereka jawab, ya kan? Semuanya sudah bagus Bu Koni, tetap lanjutkan. Pasti pembelajaran kedepannya akan lebih baik. Jika perencanaan yang hari ini saja sudah luar biasa, saya yakin Bu Koni bisa, dan teruskan untuk mencerdaskan anak-anak kita. Pengimbasan juga harus Bu Koni berikan kepada teman-teman yang belum bisa membuat aplikasi Quizizz. Saya lihat menarik sekali Bu Koni. Terus semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas saran perbaikan dan